Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Keesokan harinya, walaupun tubuh Kang Wu belum pulih sepenuhnya, ia tetap memaksakan diri untuk bangkit dan membuka jendela statusnya. Ada notifikasi yang menyatakan bahwa apakah Anda ingin membaca pesan baru? Tentu saja jawabannya adalah ya, dan saat dilihat alangkah terkejutnya Kang Wu karena ada banyak sekali notifikasi yang membuatnya bahagia. Pertama, ia berhasil menyerap Archduk Mammon. Lalu yang kedua, atribut River of Soul telah diaktifkan. Dan yang lebih menggembirakan adalah pada akhirnya Kang Wu bisa menggunakan otoritas Archduk lainnya. Ya, saat ini Kang Wu bisa menggunakan otoritas api milik Mammon, sesuatu yang bahkan tidak bisa digunakan oleh Kang Wu saat ia masih menjadi Raja Iblis. Lalu ada notifikasi lainnya yang menyatakan bahwa persyaratan lainnya untuk membuka jiwa iblis akan terbuka. Lahap lebih banyak Archduk untuk memenuhi persyaratan tersebut dan energi iblis Anda bertambah 5 poin. Saat ini seluruh energi iblis Kang Wu adalah 135 poin, dan tidak hanya itu, bagian terdalam dari lautan energi iblis sudah terbuka sampai 82%, yang artinya hampir seluruh kekuatan Kang Wu yang disegel oleh Gaia telah terbuka. Ini benar-benar adalah sebuah jackpot yang sangat besar. Ya, walaupun kekuatan Kang Wu belum pulih sepenuhnya, tapi ia telah mendapatkan banyak hal baru tepat setelah ia menjadi seorang player. Pertama, ia berhasil atau bisa melahap seorang Archduk. Lalu yang kedua, ia juga bisa menggunakan otoritasnya yang jelas-jelas itu adalah kemampuan yang bahkan tidak bisa ia gunakan saat menjadi Raja Iblis. Jadi, walaupun kekuatan Kang Wu masih belum pulih sepenuhnya, tapi dengan kekuatan baru yang ia miliki, ia yakin bisa mengalahkan Archduk lainnya seperti Lucifer ataupun Satan. Setelah memeriksa seluruh statusnya, Kang Wu pun tentu saja penasaran ingin mencoba menggunakan otoritas api milik Mammon. Oleh sebab itulah ia menghubungi Kurosaki Yuri ataupun Lilith. Yang Kang Wu tanyakan adalah apakah Lilith menemukan keserakahan atau alat iblis milik Mammon, dan adanya Lilith menjawab tidak, ia tidak menemukan keserakahan dimanapun. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Keserakahan merupakan alat iblis milik Archduk yang seharusnya tidak bisa dihancurkan. Jadi adalah hal yang aneh jika keserakahan tiba-tiba menghilang. Kang Wu sempat berpikir apakah ia juga menyerap keserakahan, tapi dari notifikasi yang ia lihat nampaknya keserakahan tidak dilahap oleh Kang Wu. Ia pun sempat berpikir sebenarnya kemanakah perginya keserakahan, dan saat itulah cincin Kang Wu bergetar. Ya, itu adalah kunci laut iblis, senjata transenden milik Kang Wu, dan senjata tersebut pun mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh Kang Wu. Ternyata keserakahan diserap oleh kunci laut iblis, yang artinya pada akhirnya kunci laut iblis bisa memiliki bentuk baru, yaitu keserakahan. Tapi sayangnya karena energi iblis Kang Wu masih kurang, keserakahan masih belum bisa dibentuk menggunakan kunci laut iblis, yang artinya Kang Wu harus meningkatkan status energi iblisnya. Tidak hanya itu, karena kunci laut iblis adalah tipe senjata yang berkembang, itu berarti ia juga bisa melahap senjata iblis milik Archduk lainnya dan terus berkembang. Siapa sangka Kang Wu memiliki senjata yang sama persis karakteristiknya dengan dirinya, yaitu bisa melahap apapun. Dengan itu tidak hanya Kang Wu yang akan menjadi lebih kuat, melainkan senjatanya juga.
Lilith pun kembali berkata, "Tuan, jadi haruskah aku pergi untuk mencari keserakahan?" Kang Wu pun menjawab, Tidak perlu, karena ternyata keserakahan kini sudah berada di tangannya. Lebih tepatnya, kunci Laut Iblislah yang telah melahap keserakahan." Lalu, Kang Wu pun bertanya di mana dan bagaimana kondisi Barok dan juga Kim Si-hyun. Ya, mereka berdua adalah bawahan Kang Wu. Tentu saja Kang Wu harus melihat kondisi mereka saat ini, dan sayangnya keduanya masih belum pulih sepenuhnya. Tapi tentu saja Kang Wu lebih memprioritaskan Kim Si-hyun karena dengan kemampuan regresi gilanya, Barok pasti pada akhirnya akan tetap bangun. Beda halnya dengan Kim Si-hyun. Jadi Kang Wu pun memutuskan untuk menemui Kim Si-hyun. Ia pun keluar ruangannya, dan saat itu Han Sol yang melihatnya pun langsung menghampiri dan memeluk Kang Wu. Begitu juga dengan Echidna. Ya, sudah beberapa hari Kang Wu tertidur. Tentu saja Han Sol dan juga Echidna merasa sangat bahagia ketika mengetahui jika Kang Wu telah bangun. Tapi Kang Wu berkata bahwa ia ingin melihat kondisi Kim Si-hyun terlebih dahulu. Nah, ternyata Kim Si-hyun berbaring di salah satu ruangan miliknya. Kang Wu pun melihat kondisinya. Ya, wajahnya masih sangat pucat. Beberapa anggota tubuhnya juga masih belum dipulihkan. Dan Kang Wu pun memasukkan darah miliknya ke mulut Kim Si-hyun karena itu mengandung regenerasi milik Kang Wu yang energi iblisnya telah mencapai 135. Jadi efek pemulihannya jauh lebih baik. Benar saja, tidak butuh waktu yang lama. Warna kulit Kim Si-hyun kembali seperti semula. Beberapa luka di tangannya juga mulai menyembuhkan diri, dan Kim Si-hyun pun langsung terbangun. Hal pertama yang ia tanyakan adalah, "Mamon, bagaimana dengan Mamon?" Lalu Kang Wu pun menjawab, "Tenang saja, aku telah membunuhnya. Itu semua berkatmu, Kim Si-hyun." Ya, jika Kim Si-hyun tidak memberikannya sedikit waktu, maka semuanya akan terlambat. Tapi karena kegigihan Kim Si-hyun, Kang Wu pun berhasil mengalahkan Mamon. Tentu saja itu membuat Kim Si-hyun lega. Segalanya telah berakhir, tapi hal tak terduga pun terjadi. Siapa sangka saat terbangun Kim Si-hyun sama sekali tidak bisa merasakan kedua lengannya. Tapi entah kenapa itu tidak membuat Kang Wu sedih, melainkan ia merasa senang. Tapi tentunya Kang Wu berusaha untuk tidak memperlihatkan ekspresinya. Ya, itu seperti kebanyakan cerita di novel pahlawan yang kehilangan kekuatannya. Beberapa hari setelahnya, di ruang latihan Guardian, Kim Si-hyun masih berusaha untuk mengangkat pedangnya, dan itu terus saja gagal. Ia nampak sangat putus asa karena tidak bisa merasakan kedua lengannya. Gaya yang menyaksikan hal tersebut pun bertanya kepada Kang Wu, apakah baik-baik saja membiarkannya seperti itu? Kang Wu pun menjawab, "Ya, itu tidak apa-apa. Kita harus mempercayai Kim Si-hyun, karena jika tidak demikian, siapa lagi yang bisa mempercayainya?" Sebenarnya kedua tangan Kim Si-hyun sudah benar-benar pulih, tapi trauma di otaknya lah yang menggambarkan bahwa tangannya tidak baik-baik saja. Nah, saat bertarung melawan Mamon, kedua tangan Kim Si-hyun itu melepuh ataupun hancur. Jadi trauma itulah yang mensugesti Kim Si-hyun bahwa lengannya tidak baik-baik saja. Tapi setelah melewati trauma tersebut, Kim Si-hyun pasti akan bertambah menjadi kuat. Itu adalah hal yang Kang Wu sangat yakini. Ia tahu benar bagaimana kegigihan dari Kim Si-hyun. Dirinya yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Halpas ataupun Mamon, bahkan tidak segan-segan untuk bertarung melawan keduanya. Oleh sebab itulah Kang Wu sangat yakin pada akhirnya Kim Si-hyun akan bisa mengatasi kepedihan yang saat ini menimpanya dan berkembang menjadi lebih kuat. Ya,
Gaia pun nampaknya mulai menyetujui apa yang dikatakan oleh Kang Wu. Tapi tiba-tiba ia pun seperti mendapatkan sebuah pesan ataupun wahyu. Tapi itu bukan dari dewanya, yaitu Dewa Gaia, melainkan dari dewa lain. Ia mengungkapkan hal tersebut kepada Kang Wu dan tentu saja Kang Wu juga terkejut. Ini pertama kalinya Gaia mendapatkan pesan bukan dari dewanya, melainkan dari dewa di dimensi lainnya yang nampaknya masih kenalan dari Dewa Gaia. Dan siapakah dewa tersebut? Mari kita bahas minggu depan. Ya, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.